Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali kawan-kawan di channel Auliadi Respector. Di video kali ini kita kembali lagi akan mengerjakan tugas Word Associate 2019 Praktis Exam yang kedua. Yang video sebelumnya kita sudah mencoba training mode. Sekarang kita memasuki testing mode. Langsung saja kita masuk, klik testing mode. Oke, kita tunggu loading. Nah, baik, sekarang kita berada di dalam project yang ke satu, tugas yang pertama. Di sini kita diperintahkan untuk menambahkan nomor halaman ke dalam semua bawah halaman dengan menggunakan accent bar 4. Sekarang kita untuk mengerjakan tugas ini kita pergi ke menu insert. Kemudian kita pergi ke page number yang ini. Kemudian kita bottom of page. Yang kemudian kita cari accent bar 4. Yang ini, kita klik. Nah, sekarang sudah, karena tugas yang pertama sudah selesai, kita pergi ke tugas yang kedua. Di sini kita disuruh untuk menambahkan tag course ke dalam dokumen ini. Nah, caranya kita langsung pergi ke file, ke info. Kemudian di bagian properties ini, kita di bagian text, kita tambahkan course. Oke, sudah. Kemudian kita pergi ke tugas yang ketiga. Di sini kita disuruh untuk menampilkan paragraph marks. Kita pergi ke home, kemudian kita klik ini, show. Nah, begitu ya. Sebelumnya tidak ada, kita klik, nah jadi ada nih, yang ini ya. Nah, itu perbedaannya. Karena sudah aktif, kemudian kita pergi ke tugas yang keempat. Di sini kita disuruh untuk mendelete semua komentar. Ini komentarnya ada di sini ya. Kita pergi ke menu review, ribuan review. Kemudian di sini di bagian comments group kita klik yang panah, tanda panah ini ke bawah. Maaf. Di bagian delete ya. Di bagian delete ini, kemudian kita delete all comment in document ya. Delete. Oke, sudah. Sekarang sudah hilang komentar yang ada di samping dokumen ini ya. Kemudian kita pergi ke tugas yang kelima. Di sini kita disuruh menambahkan tabel di antara judul, grading, dan course length. Caranya kita pergi ke pin, pergi ke menu home, kemudian kita klik pin, fine. Nah, di bagian navigation, klik heading, kemudian kita cari grading. Kita klik ya grading. Nah, di sini kita disuruh untuk menambahkan tabel di antara dua judul ini. Artinya kita taruh kursornya di sini. Kemudian untuk menambahkan tabel kita pergi ke insert table. Terus kita pilih yang insert table. Nah, di bagian kolom itu 2, kita ganti jadi 2. Di bagian rows itu 6. Nah, setelah itu kita oke. Nah, sekarang sudah muncul. Karena project yang pertama sudah selesai, langsung saja kita grade project. Sekarang kita memasuki project yang kedua di tugas yang pertama. Di sini kita disuruh untuk mengaktifkan semua track any feature modification into this document. Oke. Kita pergi ke menu review, kemudian di tracking yang di bagian ini kita klik.
Oke, sekarang sudah aktif ya fitur tracknya ya. Kemudian kita pergi ke tugas yang kedua. Di sini kita disuruh untuk menghapus table ya. Kita cari table. Nah, yang ini di sini disuruh untuk menggunakannya gini ya. Kita klik ini tabelnya yang di bagian putih yang ini ya, ada tanda plus ini. Kemudian kita pergi ke layout. Kemudian di sini kita bukan remove-nya. Karena di sini tetap kita dengan masih keeping di data ya. Datanya itu masih ada, artinya hanya tabelnya yang kita remove. Nah, caranya itu kita pilih ya tabelnya. Kemudian di bagian layout, kita pergi ke layout ini. Terus kita convert to text. Kemudian separate text-nya itu kita pastikan menjadi paragraph marks seperti yang diperintahkannya. Nah, kemudian kita klik OK. Nah, sekarang sudah terhapus tabelnya dan menjadi seperti ini ya. Nah, karena tugas 2 sudah selesai, kita pergi tugas ketiga. Di sini kita disuruh untuk mengganti daftar nomor di bawah heading, di bawah judul What is regular maintenance menjadi nomor 1 sampai 5 ya. Kita pergi ke navigation ini, kita klik headings, kemudian What is regular maintenance. Nah, di bagian daftar nomor ini kita ganti jadi nomor 1 sampai 5. Di sini bisa kita gunakan set numbering value. Nah, kemudian di sini kita ganti jadi 1 ya. Nah, sekarang sudah 1 sampai 5. Oke. Kemudian kita pergi ke tes yang keempat. Di sini kita disuruh untuk menambahkan shape arti dengan warna biru di akhir text in the document, artinya paling bawah ya, paling bawah dokumen. Kursornya kita taruh di sini. Kemudian untuk menambahkan shape hati, kita pergi ke menu insert, terus di bagian shapes, illustration group ya, illustration group, kemudian kita pergi ke shapes, kita cari di basic shapes, kemudian heart, kita klik, kemudian kita klik kiri pada mouse, kita tahan dan kita drag ya. Oke. Kemudian kita lepas. Nah, sudah selesai. Kemudian di sini kita ganti warnanya menjadi warna biru, shape fill-nya. Kita pergi ke save format, kemudian save fill. Save fill. Kemudian kita ganti jadi warna biru, blue. Oke, sudah selesai. Kemudian kita pergi ke tugas yang kedua. Nah, di sini kita disuruh untuk memindahkan gambar ke bagian sisi kiri ya. Nah, si gambar ini ya kita pindahkan ke sisi yang kiri. Oke. Jadi caranya kita tinggal kita drag, kita geser sampai ke kiri. Oke, sudah. Nah, di sini bisa kita pastikan ya. Nah, di sini oke. Nih. Top of the image atas pada gambar ini sejajar dengan the circumference. Oke. Itu ya harus sejajar dan di bawahnya ini harus gitu ya susunannya ya. Di 3 paragraf karena di bagian gambarnya ini, kemudian di bawah gambar ini R3 basic. Oke. Kita karena sudah selesai project yang kedua, kita create project. Sekarang kita memasuki project yang ketiga. Di tugas yang pertama, di sini kita disuruh untuk memasukkan gambar ke dalam gray cell yang ini ya. Di bagian kotak yang berwarna abu-abu ini yang terletak di halaman kedua. Nah, tinggal kita klik. Ini kursornya ada di tengah ya. Kemudian di sini kita disuruh untuk memasukkan 3D model visor. Kita pergi ke menu insert.
Kemudian di illustration group kita ke picture, terus insert picture from this device. Nah, kemudian kita pergi ke dokumen, ke folder geometric templates. Nggak ada ya? Bentar. Wow. Di sini nggak ada ya? Oh, bentar. Sorry. Sorry. Di sini kita disuruh untuk 3D ya. Bukan picture, maaf. Sorry, maaf. Oke, kita ulang. Kita pergi ke menu insert. Kemudian di bagian 3D models, kita klik yang panah ini. Terus kita cari di this device. Oke, kita selanjutnya pergi ke dokumen, ke geometric templates, kemudian visor. Nah, ini ya. Nah, kemudian kita insert. Nah, setelah itu di sini posisinya kita ganti menjadi middle center. Caranya itu kita pergi ke 3D model, kemudian di arrange tab group ini ya. Kemudian kita klik yang di position. Nah, kemudian with texture wrapping-nya kita jadikan middle center. Yang ini ya. Nah, kita klik. Nah, kemudian dia sudah terpindah 3D-nya ini ya. Gambar 3D ini menjadi di tengah selnya ya. Sudah selesai, kemudian kita pergi ke tugas yang kedua. Di sini kita disuruh menambahkan trademark. Simbol trademark ya, TM, ke dalam judul game over. Caranya kita pergi ke halaman yang pertama, kemudian di bagian sini ada game over. Kita taruh kursornya di sini. Kemudian kita pergi ke insert. Nah, terus kita ke bagian simbol group. Di bagian simbol kita klik. Oke, sedikit not responding, kita tunggu sebentar. Oke. Di sini kita ada dua cara, bisa kita langsung pilih di sini ya. Atau kita klik more simbol. Kemudian kita pergi ke special character. Nah, di bagian sini kita pilih yang trademark. Di sini kita bisa menggunakan shortcut key lah. Jadi kita bisa menggunakan shortcutnya yaitu Alt, Alt plus Ctrl plus T. Nah, itu caranya agar seandainya kita menginginkan menggunakan shortcut. Nah, di sini saya menggunakan secara manual saja. Kita pilih trademarknya, kemudian kita insert. Sudah selesai, kita close. Karena sudah selesai, kita pergi ke tugas yang ketiga. Di sini di halaman yang kedua kita pergi ke halaman kedua. Terus di sini suruh untuk menggabungkan semua sel yang ada di more of your most favorite games. Nah, bagian ini ya. Di sini disuruh untuk kita blok semua ya. Kita klik, kemudian kita pergi ke layout. Nah, di sini karena kita disuruh untuk menggabungkan semua sel, kita pergi ke layout, kemudian di sini merge cell. Nah, sudah ya. Kemudian kita pergi ke tugas yang keempat. Di sini disuruh untuk di bagian yang ini ya, agar menjadikan daftar nomor. Kita pergi ke home, kemudian kita klik yang di sini ya, bagian paragraph group, numbering, list. Nah, di sini kita disuruh untuk continue the numbering sequence from the list located on the first page. Caranya di sini ada gambar ini, autocorrect option-nya. Kita klik, kemudian kita continue numbering. Oke. Jadi ini menyambungkan yang mana? Ya. Nomor itu menyambungkan dari daftar nomor yang ada di sininya. Terus dia terhubung dan menyambung. Oke, sudah selesai. Kita pergi ke tugas yang kelima.
Di sini kita disuruh untuk menghapus background dari ilustrasi game karakter yang terletak di paling bawah kanan, sisi bawah kanan, paragraf pertama yang ini ya. Nah, caranya itu kita klik gambarnya, kemudian ke picture format, kemudian kita remove background. Nah, tinggal kita pilih di sini ada dua fitur, di sini mempertahankan atau menghapus. Nah, di sini kita pilih yang mempertahankan. Yang bagian ungu ini, pink ini yang terhapus ya. Supaya tidak terhapus, kita pilih yang di sini yang menggunakan tandai area untuk tetap ya. Dipertahankan, area yang dipertahankan. Nah, kita klik sampai bagian gambar ini tidak ada lagi warna pinknya ya. Nah, jadi caranya seperti itu. Oke, sudah selesai. Kalau sudah selesai, kita langsung cap change. Oke, sudah. Karena project yang ketiga sudah selesai, kita create project. Baik, kemudian kita memasuki project yang keempat. Di tugas yang pertama di sini halaman terakhir, kita pergi ke halaman terakhir. Dan di sini kita disuruh untuk menyisipkan bibliografi ya. Di bawah bibliografi heading. Nah, di bawah sini. Nah, caranya kita pergi ke reference. Kemudian kita di bagian citation dan bibliografi. Di bagian bibliografi kita klik insert bibliografi ya. Oke, sudah. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia, bibliografi ini adalah daftar pustaka. Sudah selesai, kita pergi ke tugas yang kedua. Di sini kita disuruh untuk menggunakan fitur Goto ya. Kita pergi ke home. Di bagian editing group, di sini ya tanda panah kita klik. Kemudian kita pilih yang Goto. Di sini kita bookmark, pergi ke toward-nya itu bookmark. Kemudian yang dicari itu adalah sets. Oke, kita tulis. Kita ketik sets. Kemudian kita Goto. Kita close. Nah, di sini kita disuruh untuk menghapus ya antara heading dan paragrafnya. Jadi kita klik delete. Ya. Oke, sudah selesai. Kemudian kita pergi ke task 3. Di sini kita disuruh untuk menambahkan footer blank. Insert footer blank ya. Di bagian ini kita tulis unseen filter. Unseen filters. Oke, sudah selesai. Kita close header and footer. Kita pergi ke tugas yang keempat. Di sini kita disuruh untuk menginsert citasi David Greyhoff ke page ketiga. Oke, kita pergi ke halaman ketiga. Di sini di akhir paragraf yang kedua. Oke, di sini berarti setelah create rock ART ya, kita pergi ke reference, kemudian insert citation. Kita pilih yang Great Wolf David. Oke, sudah muncul ya. Sudah selesai, kita pergi ke tugas yang kelima. Ini kita disuruh untuk menambahkan ini kalau bahasa Indonesia kita dapat isi, tapi di sini table of content-nya di halaman pertama nih, yang ini. Nah, yang ini ya. Kita blok ini. Kemudian kita pergi ke reference, table of content. Di sini kita disuruh untuk memasukkan table 2 ya. Berarti yang ini. Kita klik. Oke, sudah muncul. Sudah selesai project yang keempat. Kita create project. Nah, kemudian di sini kita disuruh untuk mengcopy format yang bagian ini ya ke bagian ini. Nah, caranya itu kita blok ini. Kemudian kita di bagian home yang ini ya.
format painter, kita klik, kemudian kita aplikasikan ke yang bagian ini. Kita klik, kita blok. Oke, sudah. Sekarang formatnya itu sama ya. Nah, kita pastikan harus sama dengan yang di sini ya formatnya itu. Oke, sudah selesai. Kemudian kita pergi ke tugas yang kedua. Di sini cek the document for accessibility issues. For the first vector that is missing alternative text, add the text new logo. Oke. Kita pergi ke review. Kita klik yang accessibility, cek. Nah, di bagian sini kita pilih yang missing alternative text. Kita klik picture 9. Kita tambahkan deskripsi ya. Ya, tulis new logo, new logo. Sudah selesai. Kita exit. Pergi tugas yang ketiga. Sini untuk mengubah lebar tabel ya, kolom di kolom itu ada di paragraf yang di halaman yang kedua ya. Nah, ini ya tabelnya. Jadi disuruh untuk kita ubah lebar kolom ya. Nah, kita tunggu, kita ya. Nah, kita pastikan ada gambar panah hitam ke bawah gitu ya. Kita klik. Nah, secara otomatis dia ke blok di bagian saja. Nah, kalau sudah terblok seperti ini, kita pergi ke layout, kemudian di bagian cell size, kita jadikan 1 seperti yang diperintahkan. Di bagian ini ya, kita jadikan 1. Oke, sudah. Oke, kita pergi ke tugas yang keempat. Di sini kita disuruh untuk menambahkan hiker, ilustrasi hiker ya. Di bawah heading, di bawah judul don't forget your format. Kita ke navigation lagi. Kita pergi ke headings, kemudian kita pergi ke judul don't forget your format. Oke. Kemudian kita pergi ke insert, ke picture this device. Nah, pastikan di bagian dokumen, geometric templates, hiker kita insert. Nah, di sini kita text wrapping-nya. Nah, di bagian ini kita jadikan top and bottom. Yang ini ya. Ada 2 cara, bisa teman-teman melalui ini atau melalui di sini. Nah, yang ini ya. Jadi terserah lewat mana. Sama saja caranya. Kemudian di sini kita disuruh untuk mengubah ukuran ilustrasi ini menjadi 1.5 ya tingginya. Nah, kita pergi ke picture format, di bagian size, di bagian height ya. Kita ubah jadi 1.5. Oke, kita ubah 1.5 1,5 inci. Oke, bentar. Ya. Nah, kita 1 sampai 1.5 inci. Oke, sudah. Ya, 1,5 inci. Kemudian kita pergi ke task yang kelima. Last page ya. Kita pergi dulu ke last page. Kemudian di page above the sentence for more information. Oke, di sini smart IT basic process with the size. Oke. Kita pastikan disuruh untuk menambahkan smart ALT ya. Kita pergi ke insert. Tadi kursornya kita letakkan di sini ya. Kita pergi ke insert, ke smart ART, smart alt. Kemudian di bagian ini ke proses. Kita cari yang namanya basic process. Oke. Nah, kemudian ukurannya kita ubah menjadi 6 lebarnya dan 0,5 inci tingginya. Kita klik, kemudian kita pergi ke format, ke size,
kita kecilkan 0,5 inci tingginya ya. Oke, setengah inci. Nah, sekarang sudah setengah inci. Kemudian disuruh untuk mengganti color, warnanya ini yang kita ubah jadi colored fill accent 5. Oke, kita caranya itu kita pergi ke smart out design, change colors. Kita pergi ke accent 5, kemudian yang colored fill. Yang ini ya. Kita klik. Nah, sekarang warnanya sudah berubah. Karena sudah selesai, kita create project. Nah, sekarang kita berada di project yang ke-6. Di sini disuruh untuk di bawah detail landscaping made easy. Kita taruh cursor kita di sini. Kemudian insert a screen clipping of the photo displayed on the project document. Oke. Di sini saya rekomendasikan teman-teman ubah dulu ya bagian ini ke atasnya. Bentar-bentar ya. Oke. Kemudian teman-teman insert a screen clipping of the photo display on the project document. Kita pergi ke insert, kemudian di screenshot kita klik yang screen clipping ya. Sebentar kita pergi ke project dulu. Ini kita geser agar nanti kita screenshotnya gampang ya. Dan kita pastikan gambarnya di tengah-tengah seperti ini ya. Kemudian kita pergi lagi kembali ke dokumen sebelumnya. Nah, kita ke menu insert, kemudian screenshot, screen clipping. Nah, baru kita pilih area screenshotnya ya. Oke. Oke, seperti itu ya. Nah, seperti itu ya. Oke, sudah selesai. Kemudian kita pergi ke tugas yang kedua. Di sini kita disuruh untuk kita pindah dulu ke bawah. Oke. Di sini kita disuruh untuk mengkonversi ya footnote menjadi endnote. Caranya kita pergi ke reference. Kemudian di bagian footnote, di bagian ini kita klik. Nah, locationnya kita ganti jadi endnote, end of document, baru convert. Kita klik OK. Kemudian kita close. Sekarang bukan lagi jadi footnote. Kalau footnote itu ada di bawah dokumen, ada di bawah setiap halaman. Sekarang ada di akhir halamannya. Sudah selesai. Kemudian kita pergi ke tugas yang ketiga di sini. Dan disuruh untuk di bawah judul casing A3. Oke. Dari general operation, dimulai dari general operation kita blok sampai ke peak of the tree. Oke ya. Kemudian di sini kita disuruh untuk menjadikan dua kolom. Kita pergi ke layout. Kemudian di page setup kolom, kita mark kolom. Kemudian number of kolom kita jadikan 2 di sini. Terus lebarnya kita jadikan 3,1 inci di bagian ini ya. 3,1 inci. Nah, kemudian line separating the column. Kita pastikan line between-nya kita aktifkan ya. Kita aktifkan. Kemudian kita oke. Nah, seperti itu. Sudah selesai, kita pergi ke tugas yang keempat. Di sini kita suruh untuk insert a column break. Oke. Di sebelum ini ya, di bagian ini caranya kita pergi ke layout, ke breaks, kemudian kolom. Nah, fungsi dari fitur ini adalah untuk memindahkan bagian ini ya, dan pindah ke sebelah sini.
dari sebelah kiri kolom menjadi ke sebelah kanan kolom, seperti itu ya, bisa dipahami. Kemudian kita pergi ke tugas yang kelima. Di sini kita disuruh untuk menambahkan alternatif teks title episode ke dalam table. Nah, kita cari tabelnya yang ini ya. Kemudian kita pergi ke layout. Kemudian properties. Di bagian di sini kita pergi ke alt text. Di bagian title kita tambahkan office house. Office our house. Oke. Nah, sekarang sudah selesai. Kita create project. Kemudian kita pergi ke project yang ketujuh. Ya, sekarang kita berada di project 7 dari 7 project. Artinya ini adalah project yang terakhir. Oke, di sini kita disuruh untuk menerima dan menolak perubahannya pada dokumen ini. Nah, kita langsung saja pergi ke review. Kemudian di sini kita klik yang reviewing fine. Muncul navigation ini, kita hapus dulu ya, biar memudahkan kita. Nah, kemudian di bagian ini di Hi Teacher kita accept, kita terima ya. Kita klik kanan, kita accept. Nah, kemudian bagian camp ini kita langsung ke bagian ini dulu ya, reject ya. Ini kita reject. Di sini kita reject juga. Oke, kemudian di bagian sini camp with workshop. Oke, di bagian workshop kita accept, dan di bagian camp kita accept juga. Oke, sudah selesai. Kita pergi ke tugas yang kedua. Kita blok, kita cari list daftar yang ini ya. Kita blok. Kemudian kita pergi ke home. Dan spacingnya kita jadikan 1.0. Nah, sudah selesai. Kemudian kita pergi ke tugas yang ketiga. Di sini kita untuk menjadikan daftar ini ya, daftar list ini menjadi level 2. Kita blok. Kita pergi ke sini ke menu home. Bagian panah ini kita klik. Kemudian change list levelnya kita jadikan ke level 2. Sudah. Kemudian pergi ke tugas yang keempat. Di sini kita disuruh untuk smart art-nya. Nah, kita jadikan efek, tambahkan efek relaxed inside. Kita pergi ke format, save effects, terus kemudian di bagian bevel kita cari yang namanya relaxed inside. Ini ya. Oke, sudah selesai. Kemudian kita pergi ke tugas yang kelima, tugas yang terakhir. Disuruh untuk menyimpan dokumen ini ya dengan nama MS Workshop dengan format PDF. Kita pergi ke file, save as. Oke, sekarang kita ada di dokumen dan geometric template sudah betul. Nah, kemudian namanya kita ganti menjadi MS Workshop. MS Workshop. Kemudian formatnya kita jadikan PDF seperti itu. Tapi di sini kita menggunakan browse saja. Oke. MS Workshop PDF. Nah, di sini pastikan jangan di open ya. Open file after publishing itu jangan kita contreng. Kita hilangkan contrengnya ya. Karena di sini disuruh do not open the PDF. Artinya jangan sampai membuka PDF-nya ya. Sekarang kita save. Oke, selesai.
semuanya sudah di sini. Kita bisa. Yes. Baik, sekarang sudah muncul hasil dari ujian kita ya, praktek kita. Nah, di sini Word Associate 2019 Practice Exam 2 Testing. Nah, di sini you are a superstar spesial 1000. Kalau 1000 ini artinya sudah betul semua ya. Skornya 35 dari 35. Oke. Di sini kita cek semuanya sudah betul semua. Oke. Sampai di sini video kali ini. Semoga teman-teman yang mengambil sertifikasi Microsoft Office Specialist bisa mendapatkan hasil yang memuaskan, nilai yang maksimal ya. Jangan berhenti untuk terus belajar dan latihan ya kawan-kawan. Semoga sertifikasinya berhasil. Oke. Semoga bermanfaat video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.